Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra dari Teknik Industri Angkatan 2023 dengan NIM akhir 012. Kepada yang terhormat Bapak Sidik selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Rantai Pasok, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan resume webinar dengan topik Sistem Rantai Pasok yang membahas berbagai isu penting terkait pengelolaan rantai pasok di era modern saat ini. Untuk fokusnya terbagi menjadi 3 bagian. Untuk pemateri yang pertama membahas tema Sustainable Supply Chain Management. Ini menekankan urgensi transformasi rantai pasok menuju sistem yang lebih ramah lingkungan. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa aktivitas rantai pasok memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap emisi karbon global, sehingga perusahaan tidak dapat lagi mengabaikan aspek keberlanjutan. Salah satu pendekatan utama yang diperkenalkan adalah konsep sirkular ekonomi, yaitu sistem yang mendorong pengurangan limbah melalui daur ulang bahan, penggunaan kembali sumber daya, serta pemanfaatan energi terbarukan dalam operasional logistik dan pergudangan. Selain itu, optimalisasi transportasi juga menjadi perhatian penting seperti penggunaan kendaraan listrik dan sistem pengiriman multimoda untuk menekan jarak tempuh dan emisi gas rumah kaca. Namun, pemateri juga menjelaskan bahwa penerapan rantai pasok berkelanjutan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi tingginya biaya investasi awal, resistensi dari pemangku kepentingan, serta kompleksitas regulasi internasional yang harus dipatuhi seperti Paris Agreement dan kebijakan Uni Eropa terkait lingkungan. Meskipun demikian, pemateri menunjukkan bahwa upaya ini tetap memberikan manfaat jangka panjang. Contohnya, Walmart melalui program Project Gigaton berhasil menurunkan emisi karbon dalam jumlah yang signifikan, sementara Unilever mampu menghemat biaya operasional hingga miliaran euro melalui penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, pemateri merekomendasikan penerapan standar lingkungan seperti ISO 14001, kolaborasi dengan pemasok, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi jejak karbon. Pemateri menutup sisi ini dengan menekankan pentingnya komitmen jangka panjang dan edukasi karyawan agar budaya keberlanjutan dapat tertanam di seluruh organisasi. Sedangkan pada pemateri yang kedua, mengangkat topik Artificial Intelligence dan Data Analytics dalam optimalisasi rantai pasok. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah cara perusahaan mengelola rantai pasok. AI dan analitik data memungkinkan perusahaan mengolah data dalam jumlah yang besar menjadi informasi yang bersifat prediktif dan mendukung pengambilan keputusan. Salah satu penerapan utama adalah dalam peramalan permintaan, di mana algoritma machine learning dapat menganalisis data historis, kondisi cuaca, hingga tren media sosial untuk meningkatkan akurasi perencanaan produksi dan persediaan. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mengurangi risiko kelebihan stok maupun kekurangan barang. Selain itu, pemateri juga menjelaskan peran Internet of Things atau IoT dalam pemantauan inventaris secara real-time. Teknologi ini memungkinkan perusahaan merespons gangguan dengan lebih cepat, seperti saat terjadi bencana alam atau krisis global. Studi kasus ini dari Amazon dan DHL menunjukkan bahwa penerapan AI dan sistem digital mampu meningkatkan efisiensi logistik, mengurangi biaya operasional, serta menurunkan konsumsi bahan bakar. Meskipun manfaatnya besar, pemateri menyoroti beberapa tantangan seperti isu privasi dan keamanan data, kebutuhan infrastruktur teknologi yang memadai, serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemateri merekomendasikan penggunaan platform berbasis cloud, pengembangan kemampuan tenaga kerja, serta penerapan prinsip etika dalam penggunaan AI agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan bertanggung jawab. Yang terakhir, pemateri ketiga membahas tentang pengelolaan kapasitas pasokan dan frekuensi distribusi pada jaringan distribusi farmasi. Industri farmasi memiliki karakteristik khusus karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan kapasitas instalasi dan frekuensi pengiriman harus dilakukan secara cermat
agar kualitas produk tetap terjaga. Pemateri menjelaskan bahwa kapasitas instalasi mencerminkan kemampuan sistem dalam menangani volume produksi dan distribusi, sementara frekuensi pengiriman berperan penting dalam memenuhi permintaan yang bersifat mendesak atau musiman. Tantangan utamanya dalam distribusi farmasi ini antara lain adalah kepatuhan terhadap regulasi yang ketat, risiko kontaminasi dalam rantai dingin, serta fluktuasi permintaan akibat kondisi global seperti pandemi. Pemateri pun memberikan contoh dari Pfizer yang berhasil meningkatkan efisiensi distribusi vaksin COVID-19 melalui penggunaan sistem otomatis dan pengaturan frekuensi pengiriman yang lebih optimal. Selain itu, strategi seperti just-in-time inventory dan pemanfaatan teknologi RFID serta blockchain dinilai mampu meningkatkan transparansi dan keamanan distribusi. Pemateri juga menekankan pentingnya audit berkala dan pelatihan tenaga kerja untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga. Cukup sekian summary dari webinar yang sudah dilakukan pada beberapa waktu lalu. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.